Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini saya boleh kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu bukan hanya kita yang terus dibekali oleh firman Tuhan, melainkan ada orang-orang lain juga, baik mungkin teman kita, kerabat, keluarga kita yang ada di kontak-kontak kita, yang ada di sosmed kita, juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima di setiap harinya melalui program ini. Karena itu bantu bagikan kembali, reshare kembali, sehingga berkat yang kita terima juga boleh dialami oleh banyak orang, sehingga ada banyak orang boleh mengalami lawatan Tuhan melalui renungan singkat program ini, dan pada akhirnya program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kami percaya setiap hari ketika kami memulai hari bersama-sama dengan Tuhan, maka kami dapatkan kekuatan, kami dapatkan pengharapan, kami temukan sukacita, dan biarlah kasih karunia Tuhan selalu ada dalam langkah hidup kami. Karena itu kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Daud sedang ada dalam satu keadaan yang terdesak, di mana dia sedang ada di negeri musuhnya. Dan apa yang menjadi respon Daud ketika ada di sana? Alkitab mencatat di dalam Mazmur 34, saudara lihat sana, Mazmur 34 ayat yang kedua. Daud bilang begini, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku." Orang kalau memuji Tuhan pada saat keadaan baik mungkin bisa. Orang memuji Tuhan ketika sedang dipromosikan sangat mudah. Orang memuji Tuhan pada saat semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dia mau, dia harapkan, itu sangat bisa. Tetapi keadaan Daud pada saat itu, di hadapan dia ada raja orang Filistin, di hadapan dia ada musuhnya, ada begitu banyak tentara yang tahu siapa Daud. Apa yang Daud responi, apa yang Daud lakukan, ini sangat-sangat luar biasa, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan inilah yang perlu kita ikuti, bahwa puji-pujian kita kepada Tuhan bukan hanya kita naikkan pada saat semua keadaan baik. Iya kan? Ada banyak dari kita hanya bisa memuji Tuhan ketika keadaan baik, ketika ditolong Tuhan. Makanya ketika tanya, "Ayo kamu memuji Tuhan dong pada saat keadaan susah." Waduh, itu sesuatu yang tidak gampang. Sehingga akhirnya kita bilang, bagaimana saya bisa memuji Tuhan pendeta kalau suami saya selingkuh? Bagaimana saya bisa memuji Tuhan pendeta kalau istri saya ini memberontak keras kepala? Bagaimana saya bisa memuji Tuhan kalau anak-anak saya tidak mendengar-dengaran sebagai orang-orang muda kepada kami sebagai orang tua? Bagaimana saya bisa memuji Tuhan dengan keadaan saya seperti ini? Akhirnya memuji Tuhan hanya karena ketika keadaan baik. Itu suatu hal yang sering kali kita dengar. Padahal yang sebenarnya harus dilakukan adalah memuji Tuhan pada segala waktu. Why? Kan jadi pertanyaan, kenapa? Karena kita memuji Tuhan bukan karena ketika keadaan baik. Kita memuji Tuhan karena kita tahu kita punya Tuhan yang baik. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita tahu kok tergenapi firman Tuhan. Roma 8 ayat 28, Kejadian 50 ayat 20. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Yusuf bilang dalam Kejadian 50 ayat 20, "Kamu merekarkan yang jahat, tapi aku percaya Allahku akan merekarkan untuk kebaikan." Itu membuktikan bahwa dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, Tuhan buat segalanya itu indah. Tapi kalau sekarang saudara belum melihat sesuatu yang indah di dalam yang sedang terjadi hari ini, berarti belum akhir dari segala sesuatunya. Karena Alkitab jelas katakan, akhirnya engkau akan lihat indah. Sehingga pada akhirnya kita memuji Tuhan dalam keadaan apapun, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa ketika kita memuji Tuhan itu membedakan mana antara orang-orang yang hidup dan mana orang-orang yang mati. Itu yang Mazmur katakan dalam Mazmur 115. Coba lihat, Mazmur 115 ayat 17 dan ayat 18. Perhatikan Mazmur 115 ayat 17 dan 18. "Bukan orang-orang mati yang akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi.
Tetapi kita, sama-sama bilang sama saya yang memuji Tuhan. Amin. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi dengan kata lain, orang yang memuji Tuhan adalah orang yang hidup. Nah sekarang kita jadi pertanyaan buat diri kita sendiri, kita masih hidup gak? Oh iya lah Pak, masih hidup. Kalau gak hidup ya mana saya bisa dengar Violent Coffee. Iya kan, kalau kita hidup ya bersyukur sama Tuhan. Kalau kita hidup ya memuji-muji Tuhan. Nah makanya kuncinya kita mesti ingat tahu betul bahwa masalah yang saya hadapi saat ini itu mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika saya menghadapi masalah yang sekarang saya sedang gumuli, itu saya tahu ujung-ujungnya baik, maka saya memuji Tuhan sambil berkata, Tuhan terima kasih ya karena hari ini saya mengalami kerugian. Tuhan terima kasih Engkau tetap Allah yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan terima kasih kalau suamiku kedapatan selingkuh, Tuhan aku percaya ini merupakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ini merupakan cara Tuhan untuk membuat dia mengalami perubahan. Tapi kan bukan sekarang. Yang kita lihat itu jauh melampaui, jauh melebihi dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya kenapa kita masih bisa bersyukur. Habakuk pun juga mengajari, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada dalam kandang, tidak ada buah-buah yang bisa kita nikmati, tapi aku tetap akan memuji Tuhan. Pesan saya hari ini sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Tuhan, keadaanmu, masalahmu, pergumulanmu, tantangan hidupmu, orang-orang yang ada di sekelilingmu yang mungkin merancangkan yang jahat dalam hidupmu, tidak bisa menghalangi saudara dan saya untuk tetap memuji-muji Tuhan dalam segala keadaan. Karena memang Dia yang layak dipuji. Bukan berarti ada masalah terus mulut kita berhenti memuji Dia, bukan? Bukan berarti ada orang yang mengkhianati kita, merugikan kita lalu kita berhenti memuji dia, bukan? Apa hubungannya? Kan gak ada. Kalau kita tahu itu gak ada hubungannya, maka hubunganmu dengan Tuhan harus tetap berjalan dengan baik, tetap memuji-muji Tuhan. Itu sebabnya kenapa Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Orang yang jaga hati akan tetap dapat memuji Tuhan dalam segala keadaan. Orang yang menjaga hati akan tetap dapat memuji Tuhan dalam setiap peristiwa hidup, apapun yang dia hadapi, karena dia menjaga hatinya untuk selalu tetap dapat memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang terjadi juga dalam kehidupan Paulus dan Silas ketika dalam penjara. Dia tetap memuji-muji Tuhan sekalipun keadaan tidak baik. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan, kalau kita hari-hari ini hidup hanya bergantung terhadap keadaan yang terjadi, maka saya mau pastikan kau tidak akan pernah memuji Tuhan. Kenapa? Karena keadaan tidak semakin baik. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat, dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Kalau kita lihat keadaan hari-hari tidak punya kita alasan untuk memuji Tuhan. Tapi karena kita tahu kita adalah warga sorga yang selalu ditaruh di hati kita untuk memuji-muji Allah kita, menyembah Allah kita, bersyukur kepada Allah kita, maka dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi kita memutuskan untuk selalu memuji-muji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 bilang begini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Cek apakah kita masih bernafas atau sudah berhenti bernafas. Kalau engkau masih bernafas, maka engkau wajib memuji Tuhan, sebab nafas hidup itu datangnya dari Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami sehingga setiap kami dalam setiap keadaan, situasi apapun yang kami hadapi, kami tetap memutuskan untuk selalu memuji-muji Tuhan, sebab Engkaulah yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan, Kau yang layak terima penyembahan setiap kami. Itu sebabnya ya Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap kami sehingga kami semua pada hari-hari ini mengalami kedamaian, sukacita, pengharapan, kekuatan untuk selalu dapat memutuskan memuji-muji Tuhan dalam setiap keadaan kami. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong beri kami hati yang selalu menyikapi keadaan dengan puji-pujian kami kepada Tuhan. Berkati yang mereka yang sakit Allah, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan, dan karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah memuji Tuhan dalam setiap keadaan, setiap situasi. Karena orang yang memuji Tuhan adalah orang yang bernafas. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.